Apa itu pasal Undang-Undang Dasar 1945? Pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang tidak lain adalah pokok-pokok pikiran Persatuan Indonesia, keadilan sosial, kedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan dan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 27. Hak dan kewajiban warga negara. Ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Contohnya, menaati peraturan hukum yang berlaku serta menaati proses hukum yang berlaku. Ayat 2. Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, contohnya memberi warga masyarakat jaminan sosial tenaga kerja. Ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya pembelaan negara, contohnya belajar giat dan tekun agar kelak bisa ikut memajukan bangsa sesuai profesi yang dipilih. Pasal 28A Hak Asasi Manusia. Pasal 28A setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Contohnya, korban percobaan pembunuhan berantai di Kabupaten Nganjuk yang berasal dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, ternyata ada yang berhasil diselamatkan. Pasal 28B, bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, contohnya membentuk keluarga yang sah yang tercatat di KUA. Pasal 28C, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Contohnya, memberikan bimbingan belajar kepada orang-orang yang kurang mampu di daerah. Pasal 28D ayat 3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah, contohnya hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Pasal 28E. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Contohnya, menghargai kebebasan agama. Pasal 28E ayat 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Contohnya, menghargai kebebasan pendapat dan berkumpul. 28D ayat 3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Contohnya, hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. 28E. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali, contohnya menghargai kebebasan agama. 28E ayat 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, contohnya menghargai kebebasan berpendapat dan berkumpul. 28F. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Contohnya, membicarakan berita terkini kepada orang lain. 28G. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga, kehormatan martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, contohnya membicarakan berita terkini kepada orang lain. Pasal 28G ayat 2. Setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia
dan berhak memperoleh suatu politik dari negara orang lain. 28H. Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 28H ayat 2. Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Contohnya, melaporkan kepada pihak berwajib untuk meminta perlindungan dari hal yang membahayakan. Pasal 28H ayat 3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 28H ayat 4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Contohnya, jika ada yang mengambil barang yang bukan miliknya, ia dapat menuntutnya ke pengadilan. Pasal 281 ayat 1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati murni, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surat adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Contohnya, tiap manusia berhak memerdekakan dirinya. Pasal 281 ayat 2. Setiap orang beraktivitas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersikap diskriminatif. Pasal 28H ayat 3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 28H ayat 4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Contohnya, jika ada yang mengambil barang yang bukan miliknya, ia dapat menuntutnya ke pengadilan. Pasal 281 ayat 1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati murni, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surat adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Contohnya, tiap manusia berhak memerdekakan dirinya. Pasal 28I ayat 2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal 281 ayat 2. Setiap orang beraktivitas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersikap diskriminatif. Pasal 28H ayat 3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 28H ayat 4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Contohnya, jika ada yang mengambil barang yang bukan miliknya, ia dapat menuntutnya ke pengadilan. Pasal 29 ayat 1-2 Agama. Negara berdasar atas ketuhanan yang contohnya beribadah dengan rutin, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati antar sesama umat beragama. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Itu contohnya membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain, mengembangkan toleransi antar umat beragama, tidak memaksakan suatu agama terhadap orang lain. Pasal 29 ayat 1-2. Pertahanan dan keamanan negara. Tiap-tiap organ negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contohnya ikut serta dalam mengamankan keamanan lingkungan dengan cara mengikuti siskamling atau ronda, melestarikan budaya Indonesia seperti tidak menirukan budaya Barat, selalu menciptakan lingkungan yang aman serta damai, entah itu dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Pasal 31 dan 32. Pendidikan dan kebudayaan. Setiap warga negara berhak mendapatkan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dana anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pasal 33 dan 34. Perekonomian dan kesejahteraan sosial. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Contohnya, beroperasinya koperasi sebagai peningkat perekonomian, terbentuknya kelompok tani sebagai pengatur perekonomian di masyarakat, desa, UMKM, arisan, dan lain-lain. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang sesuai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.